wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu Dr. Pujianti Fauziah, SPD MPD. Yang saya hormati pendamping Hima Pendidikan Luar Sekolah tahun 2022, Bapak Arif Wijayanto, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati pembicara lebih dekat dengan Imadiklus, Mas M. Fahmi Zakaria SPD dan Mas Alberi Kencana Adi Pradana SPD. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan Organisasi. Yang saya hormati Ketua Hima Saudara Ahnaf Nabil Rusna Rashid serta teman-teman Hima Pendidikan Luar Sekolah Kabinet Laksarika tahun 2022. Yang saya hormati seluruh tamu undangan dan teman-teman mahasiswa pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan lebih dekat dengan Imadikus tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Muhammad. Kali ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan lebih dekat dengan Imadiklus tahun 2022. Lebih dekat dengan Imadiklus merupakan salah satu program kerja rutin bidang Public Relation Hima Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Diikuti oleh seluruh mahasiswa PLS FIP UNY Angkatan 2021 yang berjumlah 107 orang. Tujuan dilaksanakannya proker ini adalah untuk mengenalkan Imadiklus atau Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia kepada seluruh mahasiswa PLS UNY. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Lebih dekat dengan Imadiklus dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, dengan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama dimulai pukul 8.30 WIB dan diawali dengan pembukaan dan sambutan, dilanjutkan penyampaian materi oleh pembicara pertama, Mas M. Fahmi Zakaria SPD, lalu untuk sesi kedua akan dimulai pukul 10.20 WIB, yakni pemaparan materi oleh Mas Alberi Kencana Adi Pradana SPD. Walaupun kegiatan lebih dekat dengan Imadiklus dilaksanakan secara daring via Zoom Meeting, semoga tidak mengurangi semangat dan antusias teman-teman mahasiswa PLS FIP UNY untuk mengikuti serangkaian kegiatan lebih dekat dengan Imadiklus tahun 2022. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan teman-teman mahasiswa PLS FIP UNY mengenai Imadiklus, serta bisa memahami lebih mendalam tentang pendidikan luar sekolah. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan lebih dekat dengan Imadiklus Hima Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Mohon maaf, demikian laporan pelaksanaan kegiatan lebih dekat dengan Imadiklus Hima Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alivia Putri Nur Aisyah atas laporan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ahnaf Nabil selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah tahun 2022. Kepada Saudara Ahnaf Nabil, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu Dr. Pujianti Fauziah SPD MPD atau yang mewakili. Yang saya hormati, pendamping Hima Pendidikan Luar Sekolah 2022, Bapak Arif Wijayanto SPD MPD. Yang saya hormati narasumber talkshow lebih dekat dengan Imadiklus, Mas M. Fahmi Zakaria SPD dan Mas Alberi Kencana Adi Pradana SPD.
Yang saya hormati Dewan Pertimbangan Organisasi Hima Pendidikan Luar Sekolah, yang saya hormati Ketua Pelaksana lebih dekat dengan Imadiklus, yang saya hormati seluruh tamu undangan dari Ormawa FIP, yang saya banggakan panitia dan seluruh peserta taksyo lebih dekat dengan Imadiklus yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil amya'il wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti acara taksyo lebih dekat dengan Imadiklus dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran seluruh tamu undangan, baik Bapak Ibu dosen maupun dari teman-teman Ormawa, dan tentunya partisipasi peserta taksyo lebih dekat dengan Imadiklus Hima PLS Kabinet Laksarika tahun 2022. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber hebat kita, Mas M. Fahmi dan Mas Alberik, yang bersedia dan berkenan berbagi ilmu dengan kita tentang sejarah Imadiklus dan benefit Imadiklus, serta seputar PLS dan pemanfaatan perkembangan IPTEK. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan teman-teman mahasiswa PLS FIP UNY mengenai Imadiklus, serta bisa memahami lebih mendalam tentang pendidikan luar sekolah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahnaf Nabil yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iis Prasetyo MM, sekaligus membuka acara lebih dekat dengan Imadiklus secara simbolis. Kepada Bapak Dr. Iis Prasetyo MM, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dalam acara mengenal lebih dekat dengan Imadiklus ya. Ini saya kira tema yang bagus untuk kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dosen yang telah hadir. Saya lihat tadi ada Pak Hirianto, ada Pak Arief Wijayanto, terus kemudian ada beberapa dosen yang lain juga. Alhamdulillah teman-teman bisa hadir dalam kegiatan kali ini. Terima kasih juga untuk para pembicara dari Mas Fahmi Zakaria dengan Mas Alberik Kencana Adi Pradana. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa hadir sebagai pembicara pada kesempatan pagi hari ini. Kalau berbicara tentang Imadiklus itu saya ingat beberapa tahun yang lalu, bahkan saya sendiri pernah mesra dengan Imadiklus sebenarnya. Pernah mesranya dalam artian secara emosional, saya dengan beberapa ketua Imadiklus itu sangat dekat gitu ya. Dulu yang aktif di UNY itu ada Mas Yudan, ada Mbak Fitri, Mas Arief juga dulu saya kira aktif juga di Imadiklus, dan beberapa senior-senior yang ada di UNES itu juga sangat mengenal dekat dengan saya sebagai aktivis dari mahasiswa pada saat itu. Bahkan beberapa di antara pengurus itu sampai silaturahim ke rumah gitu kan, karena waktu itu ketua Imadiklus-nya dari Untirta, Banten, karena saking dekatnya gitu ya. Karena pada saat itu Imadiklus, dan kebetulan saya posisinya juga sebagai pendamping mahasiswa sehingga lebih dekat dengan mahasiswa. Dari pergaulan-pergaulan antar mahasiswa, antar universitas, itu sedikit banyak bisa memberikan wawasan yang luas buat mahasiswa, sehingga mahasiswa juga memahami bagaimana perspektif pandangan dari universitas-universitas lain di wilayah lain tentang prodi yang sedang kita geluti.
Sehingga dari sana bukan kemudian untuk menunjukkan mana yang lebih unggul, mana yang lebih baik, bukan, tapi untuk kemudian saling memperkaya konsep dari pendidikan non-formal yang saat ini sedang kita geluti. Mudah-mudahan narasumber bisa memberikan informasi yang cukup lengkap dan menarik kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa juga tertarik untuk terlibat atau turut serta untuk memajukan Imadiklus. Karena mau tidak mau eksistensi dari mahasiswa di Prodi itu juga salah satunya adalah melalui organisasi-organisasi mahasiswa yang levelnya itu nasional. Tanpa ada hubungan-hubungan dengan organisasi di tingkat nasional, sehebat apapun kita di regional, tentu nama kita tidak akan dikenal. Kiprah kita tidak akan menjadi tidak bermakna karena hanya dirasakan oleh segelintir orang atau dirasakan oleh orang-orang tertentu tanpa kemudian diakui atau digunakan oleh orang lain yang lebih luas. Saya kira itu salah satu manfaatnya di samping manfaat praktis yang lain terkait dengan informasi-informasi, lowongan pekerjaan, mungkin terus kemudian ada hubungan kolegial yang kuat, ya persaudaraan, itu juga salah satu yang terpenting karena mau tidak mau ketika memiliki keterikatan dengan orang-orang di wilayah luar Jogja, karena kita di Jogja, maka kemanapun kita pergi serasa banyak saudara, karena main kemana sudah ada temannya lagi, main kemana sudah ada temannya lagi, sehingga tidak pernah kesepian atau kehilangan teman ngobrol. Saya kira itu salah satu manfaat yang praktis ya ketika mahasiswa aktif di Imadiklus. Nah, Mas Alberik saya kira juga sudah pernah merasakan itu kayaknya ya. Bagaimana ketika Mas Alberik pergi kemana-mana gitu, menghubungi teman yang di tempat lain. Udah, kadang-kadang, udah nginep di rumah saya aja kan lumayan ya Mas Alberik ya. Kadang-kadang nggak ngeluarin uang gitu. Dan itu pernah dirasakan juga kayaknya oleh Pak Arief Wijayanto itu dulu. Baik, saya kira dari saya itu saja, tidak panjang lebar, saya hanya memberikan motivasi saja bahwa jangan menjadi katak dalam tempurung, keluarlah gitu ya, berkreasi di organisasi yang lebih besar supaya kiprahnya juga lebih baik. Baik, dengan mengucap Bismillah, kegiatan seminar pada pagi hari ini mengenal lebih dekat Imadiklus, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf, ini saya sedang ada acara, jadi mungkin tidak bisa mengikuti ini sampai selesai. Jadi mohon dimaafkan jika kemudian nanti saya harus live, karena kebetulan sedang ada kegiatan di luar kota. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mantai, Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di hotel ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iis Prasetyo MM yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang tidak berhalangan dalam menghidupkan kamera, diharapkan menghidupkan kameranya terlebih dahulu, dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Yuk buat teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Oke, mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2,
1, 2, slide 3. Oke, terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah acara inti lebih dekat dengan Imadikus yang akan dipimpin oleh Saudari Salma Hidayah selaku moderator pada kali ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV moderator. Salma Hidayah lahir di Bandar Jaya 19 Maret 2022. Pengalaman organisasi Salma yaitu sebagai Wakil Ketua OSIS SMPN 3Y Pengubuhan 2016, Ketua MPK SMPN 3Y Pengubuhan 2017, Ketua Bidang Olahraga OSIS SMAN 1 Terusan Nunyai 2018, Wakil Ketua Pencak Silat SMAN 1 Terusan Nunyai 2019, Humas Batalion SMAN 1 Terusan Nunyai 2019 sampai 2020, Humas Marching Band Gita Teruna Jaya SMAN 1 Terusan Nunyai 2019. Prestasi yang pernah dicapai yaitu juara 3 pencak silat seni tunggal putri tingkat Sumbangsel 2016, juara 3 pencak silat seni tunggal putri tingkat kabupaten tahun 2018, juara 2 pencak silat seni tunggal putri tingkat kabupaten tahun 2019. Riwayat akademik yang Salma tempuh yaitu SDN 5 Lempuyang Bandar 2014, SMPN 3Y Pengubuhan 2017, SMAN 1 Terusan Nunyai 2020, dan mahasiswa PLS FIP UNY 2020 sampai sekarang. Demikian pembacaan CV moderator yang akan memandu acara inti pada kali ini. Langsung saja, acara saya serahkan ke moderator. Kepada Saudari Salma Hidayah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Kunjung atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kalau semua dalam keadaan baik. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Fahmi. Beliau memiliki nama M. Fahmi Zakaria. Riwayat pendidikannya S1 Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Surabaya 2016 sampai dengan 2020. S2 Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Surabaya 2021 sampai dengan sekarang. Untuk riwayat organisasinya, menjadi Ketua OSIS di MAN Mojokerto 2014, Ketua MPK MAN Mojokerto 2015, Ketua Departemen Pendidikan HMJ PLS UNESA 2017, Ketua HMJ PLS UNESA 2018, Ketua Departemen Dagri BEN FIP UNESA 2019, dan untuk work experience di 2017 sampai dengan 2018, tutor magang di SKB Krakasam Probolinggo, Januari sampai dengan Maret 2018, magang di Jenpaut dan Dikmas Kemendikbud, 2019 sampai dengan 2020, tutor kesetaraan di SKB Kota Surabaya, 2021 sampai dengan sekarang, staf akademik di Badan Pengelolaan Sumber Life School UNESA. Untuk ex-CPN di 2018 menjadi juara 1 Lomba Debat Mahasiswa Jawa Timur 2019 di Universitas Merdeka Pasuruan, 2019 menjadi juara 2 Lomba Debat Nasional Ekonomi 2019 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 menjadi juara harapan 1 Lomba Debat Mahasiswa Nasional 2018 di Universitas Negeri Semarang. Untuk software skill-nya ada Adobe Photoshop, Microsoft Word, Adobe Illustration, Microsoft PowerPoint, Adobe Insight, dan Corel Draw. Sekian CV dari narasumber kita yang pertama. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama, ada Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi.
Ya, halo. Gimana nih Mas kabarnya? Suara saya kedengaran ya. Oh, putus-putus Mas Salma. suaranya, mohon maaf. Halo Mas Fahmi. Halo. Halo Suaranya ya. terdengar ya. Oh, sekarang sudah terdengar Mas. Masih putus-putus. Masih Tidak. putus-putus suaranya. Sudah jelas Mas. Oke. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Oke. Alhamdulillah baik, Salma. Alhamdulillah Mas. Gimana Mas di Surabaya Mas? Apa masih panas? Iya, Salma kemarin pernah ke sini ya. Iya Mas, kemarin kebetulan ikut acara di UNESA. Oke Mas Fahmi, hari ini akan menyampaikan materi mengenai sejarah Imadiklus dan benefit Imadiklus. Sebelum Mas Fahmi memaparkan materi, untuk teman-teman dipersilahkan untuk on cam jika tidak terkendala oleh sinyal, dan kepada Mas Fahmi dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu dosen dari jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Yogyakarta, ada Bapak Dr. Iis Prasetyo, ada Bapak Arif Wijayanto, ada Pak Yudan juga, saya lihat di room juga ada. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen dari PLS Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian pertama-tama teman-teman saya juga kurang paham ini kenapa kok teman-teman dari Hima PLS UNJ memilih saya sebagai pemateri, padahal dari senior dari Universitas Negeri Yogyakarta itu juga banyak, seperti Pak Yudan ini sudah lama banget daripada saya atau Mas Alberik yang terhitung Mas bandingkan dengan beliau-beliau seperti itu. Tapi tidak apa-apa, mungkin kita sharing-sharing tentang Imadiklus, baik yang ada di wilayah 1 ataupun skala nasional. Share screen-nya sudah masuk ya, bisa diperbesar share screen-nya. Sudah Pak. Halo, share screen-nya sudah masuk. Halo Mas, di sini sudah muncul Mas. Sudah jelas. Sebentar ya. Sepertinya di laptop saya belum muncul. Baik, terima kasih. Sudah muncul di laptop saya untuk slide pertama, lebih dekat dengan Imadiklus PLS FIP UNJ 2022. Lanjut di slide kedua. Nah, teman-teman mungkin dari PLS UNJ ini kan baru mahasiswa baru semua ya yang pesertanya ini. Benar ya? Iya mahasiswa Mas, baru benar semua. Mas. Nah, dari teman-teman sendiri, apa sih yang sudah diketahui sejauh ini tentang Imadiklus? Saya ingin tahu terlebih dahulu. Mungkin dari peserta bisa ada yang unjuk tangan atau mau menyampaikan apa sih sejauh ini yang sudah diketahui tentang Imadiklus terlebih dahulu. Mungkin dari peserta ada yang mau menjawab? Kepada teman-teman angkatan 2021 bisa menjawab, bisa raise hand ataupun mengecat di kolom chat. Kita santai aja ya, diskusi sharing-sharing bareng-bareng, karena Imadiklus juga biasanya kalau kegiatan juga nyantai, kita sistemnya itu sifatnya kekeluargaan. Jadi teman-teman kalau mau unjuk tangan atau mau menyampaikan pendapatnya juga langsung saja boleh.
Karena teman-teman mengikuti kegiatan ini juga melalui Zoom meeting, bedanya dengan menonton YouTube kan kita bisa saling interaksi. Kalau teman-teman tidak interaksi di Zoom ini ya mending nonton YouTube saja, lebih banyak informasi yang bisa digali. Tapi kalau teman-teman ikut di Zoom meeting ini lebih baik kalau kita bisa berinteraksi seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan sejauh ini apa sih yang pernah diketahui tentang Imadiglus? Nah, ini dari Pak Yudan. Imadiglus itu dari tahu turun ke hati, menumbuhkan cinta, menyebabkan rindu. Wah, luar biasa. Puitis sekali Pak Yudan ini ya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa baru, masa kalah aktif sama dosennya ini. Ayo. Mahasiswa ini biasanya masih baru-baru ini biasanya aktif banget kok kalau mau menyampaikan pendapat. Dari panitia mungkin juga boleh. Izin menjawab, Mas. Ada yang mau menjawab apa yang teman-teman ketahui sih tentang Imadiglus sejauh ini? Izin menjawab ya, Mas. Ya, Singkatnya, silakan. kalau Imadiglus itu adalah satu organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa PLS se-Indonesia gitu. Ya, terima kasih Mbak Alivia Putri Nur Aisyah. Jadi Imadiglus itu organisasi yang mewadahi untuk seluruh teman-teman jurusan pendidikan luar sekolah, kata Mbak Alivia. Oke, baik kita langsung saja next slide selanjutnya. Jadi kita membahas terlebih dahulu ya teman-teman tentang latar belakangnya. Kenapa sih kok Imadiglus itu bisa berdiri? Latar belakangnya itu apa? Nah, yang pertama itu keinginan untuk saling mengenal dan bersilaturahmi antara mahasiswa pendidikan luar sekolah se-Indonesia. Kemudian yang kedua, melihat banyaknya potensi yang ada di dunia kepls-an dan mahasiswa PLS harus mampu memanfaatkan potensi tersebut. Jadi dilatar belakangi atas rasa ingin berkumpul, rasa ingin bersilaturahmi antara teman-teman jurusan PLS di kampus-kampus lain yang ada di Indonesia seperti itu. Lanjut. Nah, akan saya jelaskan sejarah singkatnya teman-teman karena waktunya juga yang diberikan sedikit. Nanti untuk perkenalan lebih dalam teman-teman, cara perkenalan dengan Imadiglus yang paling baik adalah dengan mengikuti kegiatan Imadiglus. Jadi teman-teman tidak bisa mengenal Imadiglus hanya dalam waktu 40 menit, itu tidak bisa. Kalau teman-teman ingin mengenal lebih jauh, itu teman-teman harus bisa mengikuti kegiatan Imadiglus. Teman-teman juga banyak senior-senior yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta seperti ada Pak Yudan, ada Mas Petrus yang saya kenal juga, ada teman-teman yang lain, ada Pak Arif dan lain sebagainya, itu juga bisa. Seperti itu. Secara singkat Imadiglus saya akan menjelaskan bersumber dari keinginan mahasiswa pendidikan luar sekolah untuk mempunyai wadah komunikasi dan silaturahmi dengan mahasiswa pendidikan luar sekolah se-Indonesia. Terdapat pertemuan awal yang dipelopori oleh UM, UNJ, UNES, UNED, UNESA. Keputusan yang muncul pada saat itu adalah pembentukan panitia untuk Prakongres Imadiglus yang menjadikan Universitas Negeri Malang sebagai koordinatornya. Jadi awalnya dulu itu ya hanya iseng-iseng pengen kumpul-kumpul karena pengen silaturahmi, karena ingin menyatukan gagasan seperti itu awalnya. Lanjut slide berikutnya. Nah, setelah melalui proses yang panjang, melalui perkumpulan-perkumpulan, ada yang pernah di UM, ada pernah di Universitas Negeri Semarang, pernah juga di UNJ, akhirnya pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2006, Imadiglus resmi terbentuk sebagai organisasi mahasiswa pendidikan luar sekolah yang bersifat atau berskala nasional. Kongres ini diadakan oleh Universitas Negeri Malang yang bertempat di PKBM Jamjam. Itu kongres pertama Mohon maaf, Mas Fahmi, suaranya putus-putus. awal terbentuknya Imadiglus. Lanjut.
Nah, ini ada tujuan Imadikus teman-teman. Jadi tujuan dalam ADART Imadikus itu yang tertera di sana adalah terbinanya mahasiswa PLS yang berkompeten dan berorientasi dalam membangun masyarakat Indonesia dan dunia internasional yang adil dan sejahtera. Jadi bukan hanya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam skala regional, tapi juga dalam skala nasional dan juga bahkan skala internasional. Itu jangka panjangnya. Tapi teman-teman, kondisi Imadikus saat ini mungkin masih dalam tahap mengumpulkan kembali kekuatannya, karena kita juga selama pandemi ini kegiatan Imadikus itu benar-benar banyak terbatasi, meskipun kita juga masih bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Imadikus baik skala regional ataupun nasional, namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya kegiatan kita juga tidak bisa seluas waktu sebelum pandemi seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan kita juga ke depan mulai harus bisa dipupuk kembali agar Imadikus bisa lebih jaya. Lanjut. Next. Oke. Nah, ini manfaat apa saja sih yang bisa didapatkan ketika teman-teman ini mau mengikuti kegiatan Imadikus? Slide sebelumnya. Slide nomor 7. Nah, manfaat mengikuti kegiatan Imadikus dan kenapa kita harus berimadikus. Jadi teman-teman di kampus teman-teman, ketika teman-teman berorganisasi kan juga ada yang namanya HMJ, ada yang namanya UKM, ada yang namanya BEM dan lain sebagainya. Jadi teman-teman meskipun teman-teman juga sibuk mengikuti UKM, sibuk mengikuti BEM misalnya, sibuk mengikuti HMJ, tapi teman-teman juga jangan dilupakan untuk bisa berkontribusi terhadap Imadikus seperti itu. Karena apa? Karena di Imadikus sendiri teman-teman bisa mewujudkan atau berkontribusi secara nyata dalam bentuk mengadakan kegiatan, mengadakan usulan-usulan dan lain sebagainya, itu bisa melalui Imadikus teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambah soft skill atau menambah hard skill melalui organisasi-organisasi seperti BEM atau UKM, tapi teman-teman juga harus bisa membagi waktunya untuk bisa berkontribusi dalam Imadikus, karena teman-teman juga tidak bisa dipungkiri, teman-teman itu ada di jurusan pendidikan luar sekolah. Ketika teman-teman bisa berkontribusi untuk PLS, bisa berkontribusi positif untuk kegiatan-kegiatan ke-PLS-an seperti itu ya, nantinya teman-teman akan merasakan sendiri manfaatnya ke depan. Nah, kenapa sih kita harus berimadikus? Yang pertama itu terstruktur, terprogram, dan kita bisa berkolaborasi seperti itu. Jadi teman-teman ketika mengikuti organisasi Imadikus itu teman-teman bisa mengadakan kegiatan yang terstruktur. Teman-teman juga bisa mengadakan kegiatan yang terprogram secara nasional ataupun secara regional. Teman-teman bisa berkolaborasi, entah nanti dari UNESA sama UNJ mengadakan kolaborasi untuk membuat penelitian misalnya, membuat buku, membuat majalah atau apalah yang kira-kira bisa diterbitkan di websitenya Imadikus teman-teman. Atau teman-teman juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sekedar nongkrong bareng atau sekedar diskusi di UNJ, di UNESA, atau bahkan di Malang, atau bahkan di Semarang, atau bahkan di Jember juga bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Imadikus, yaitu tadi manfaatnya teman-teman bisa mengadakan kegiatan yang terstruktur, terprogram, dan berkolaborasi dengan kampus-kampus lain seperti itu. Jadi tidak hanya terkungkung di kampus saja, kampus sendiri saja, tapi teman-teman juga bisa seperti itu. Kemudian teman-teman, jadi teman-teman ketika merasakan mengikuti Imadikus, itu pasti yang sangat teman-teman rasakan pertama adalah menambah jaringan dan relasi teman-teman. Jadi teman-teman akan kenal banyak macam orang, teman-teman juga akan kenal bagaimana sih PLS di UNESA, bagaimana sih PLS di Jember, bagaimana sih PLS di wilayah Jawa Barat misalnya, kalau teman-teman ikut kegiatan yang skalanya nasional, teman-teman juga akan
akan tahu tuh PLS di Malang berkolaborasi nih ke depan kalau kita sama-sama punya tujuan yang sama seperti itu. Kemudian yang pasti teman-teman akan mendapatkan peluang-peluang seperti itu. Teman-teman bisa mendapatkan informasi dari kampus lain, semisal kampus lain mengadakan lomba, misalnya kampus lain mengadakan pengabdian masyarakat. Teman-teman juga bisa join ke sana. Dulu itu pernah kok ada kegiatan pengabdian masyarakat yang skalanya nasional yang diadakan oleh UPI kalau tidak salah itu dulu. Jadi teman-teman mahasiswa PLS itu mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat itu bareng-bareng skalanya nasional, itu diadakan oleh UPI kalau nggak salah dulu, itu juga bisa ke depan. Jadi peluang-peluang tersebut itu akan muncul teman-teman ketika teman-teman mau wawasan yang pasti juga akan bertambah seperti itu. Next slide-nya sudah jalan ya. Slide ke-8. Halo Salma, slide-nya sudah jalan ya? Sudah Mas, ini udah di slide 8. Iya, ini sudah muncul di. Next, ini ada kegiatan-kegiatan saya selama mengikuti Madikus dulu. Mohon maaf ya teman-teman, ya, ini sepertinya Mas Fahminya terkendala sinyal. Mohon ditunggu. Mohon izin berbicara, Salma. Halo, iya Mas. Sambil menunggu Mas Fahmi, saya isi yang terkait yang kegiatan Madikus yang ini karena tahu kegiatan ini. Oh iya, boleh Mas. Dipersilahkan. Halo, mohon maaf. Iya Mas. Saya terlempar ya? Iya tadi terlempar Masnya. Halo Mas Fahmi. Sepertinya terkendala sinyal lagi Mas Fahmi. Gimana Mas Fahmi? Putus-putus, maaf masih suaranya. Jaringannya soalnya. Iya. Tapi bisa masuk lagi ya? Suara saya terdengar ya? Suaranya terdengar kok. Oke. Ini sudah jelas ya, berarti saya lanjutkan ya. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa Mas. Biar jelas. Oke. Ini sudah jelas ya. Saya off video dulu.
Halo Halo, Mas, Salma, iya. bagaimana Iya Mas, Salma, sudah jelas? sudah jelas Mas. Oke, nah teman-teman, ini waktu saya mengikuti kegiatan Imadikus dulu waktu pelatihan pengelolaan medsos dan web Imadikus. Ini kalau tidak salah itu di Universitas Negeri Malang waktu itu. Nah, ini juga saya bertemu teman-teman juga. Ini ada dari Ketua HMC PLS UM itu yang kerudung merah, ada dari Jember yang kerudung kuning, yang tidak pakai kerudung itu dari Universitas Negeri Semarang, dan ini Mas Alberik, alumni dari UNY juga. Nah, jadi teman-teman itu bisa saling mengenal teman-teman yang lain dari seluruh kampus. Dulu itu UNES sama Jember itu juga masih sangat aktif mengikuti kegiatan. Nah, Halo Mas Fahmi. halo, ini sudah di slide 10 ya? Next, slide 10. Sudah Mas. Nah, ini waktu saya mengikuti kegiatan waktu di GLZU. Kalau teman-teman Universitas Negeri Yogyakarta, ini teman-teman apa ada yang pernah ke GLZU dari teman-teman mahasiswa baru atau panitia sebelumnya? Halo, teman-teman, apa ada yang pernah berkegiatan atau melakukan kepemanduan di GLZU dulu? Nah, ini waktu kayaknya pas corona ini masih stop Mas jadinya. Seperti itu. Nah, gitu, nggih. Nggih, Pak Idan. Nah, ini dulu waktu saya main-main ke Yogyakarta. Alhamdulillah sama Mas Alberik itu saya teman-teman itu diajak untuk menjadi pemandu di GLZU waktu itu. Nah, salah satu manfaat mengikuti kegiatan Imadikus ya seperti itu. Kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari PLS di kampus-kampus lain. Ini waktu saya ikut di kegiatan GLZU dulu di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu diajak Mas Alberik untuk jalan-jalan ke sana, mandu banyak peserta didik dari TK seperti itu. Lanjut. Nah, ini waktu kegiatan di UNJ juga, waktu itu ketua himanya masih siapa ya? Kalau nggak salah ini Mas Surya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Di angkatan 2016 atau Mas Noval mungkin angkatan selanjutnya. Itu ini di gedungnya UNJ dulu waktu teman-teman jalan-jalan ke sana dari UNESA sama UM. Lanjut. Ini kegiatan waktu di UM, kumpul-kumpul bareng teman-teman. Ini ada dari UM, ada dari UNJ. Jadi teman-teman kekeluargaannya itu akan sangat terasa sekali kalau teman-teman sudah mengikuti kegiatan-kegiatan di Imadikus. Lanjut. Ini juga kegiatan di UM. Lanjut. Nah, ini waktu kegiatan di Omah Pasinaon. Waktu itu juga saya ketemu sama Pak Yudan. Di sana disambut sangat luar biasa. Terima kasih Pak Yudan. Waktu itu UNESA, UM, waktu itu acara IT2 kalau tidak salah di sana. Imadikus Training 2 di sana. Jadi teman-teman di sana berkegiatan selama kurang lebih 3 hari di Goa Pindul. Teman-teman juga bisa saling sharing ilmu pengetahuan, bisa sharing wawasan, bisa sharing-sharing kegiatan seperti itu. Lanjut. Next slide. Halo, next slide.
sudah pindah. Sudah, Mas. Ya, ini juga waktu kegiatan di UNJ waktu itu di Yogyakarta, di Goa Pindel juga. Ya, oke. Lanjut next. Di slide 17 ini waktu kita berkegiatan di IT 2 terbaru itu di Mojokerto waktu itu, yang menyelenggarakan dari Universitas Negeri Surabaya. Waktu itu juga mengadakan pemilihan untuk pengurus wilayah atau ketua wilayah. Jadi teman-teman wilayah 1 itu ada UM, ada UNESA, ada Mohon maaf teman-teman, sepertinya Mas Fahminya terpental lagi, terkendala jaringan. Mungkin Mas Alberik mau ngisi. Ya, kebetulan saya banyak terlibat ya di kegiatan-kegiatan yang Mas Fahmi share ini. Yang ini itu ada acara IT 2, kegiatannya di Mojokerto. IT 2 itu lingkupnya wilayah ya. Jadi wilayah 1 itu wilayah jurusan PLS dari Universitas UNY, dari Malang, dari Surabaya, Semarang, Jember, sama wilayah di NTT sana juga. Ini acaranya waktu itu pemilihan ketua wilayah 1. Nah, itu waktu itu dihadiri oleh Malang hadir, kemudian ada Jember juga hadir, terus dari UND juga hadir di sini sama UNESA. Nah, tuan rumahnya, ketua pelaksananya waktu itu UNESA. Acaranya itu santai, jadi kalau di Imadiklus sebenarnya itu kita sifatnya kekeluargaan ya. Jadi semuanya itu dipersilahkan bersuara di situ. Jadi seperti itu. Ini Mas Fahmi sudah kembali sepertinya. Ya, halo Mas Alberik, terima kasih. Ini saya ganti pakai HP saja ya, biar lebih lancar. Ya, Mas Fahmi. Nah, itu di slide 17 juga kegiatan waktu di Mojokerto sudah dijelaskan Mas Alberik. Next slide. Nah, ini kegiatan terakhir kemarin waktu IT 1, teman-teman dari UNJ juga kita ajak main-main di Surabaya. Dari Mas Nabil dan kawan-kawan, itu ada Mbak Salma juga ya. Itu kita ajak jalan-jalan waktu mengikuti Imadiklus Training 1 yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Itu masih fresh banget. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya, mau sharing-sharing kira-kira waktu IT 1 di UNESA kemarin dapat apa saja, itu silahkan ditanya kakak-kakak kalian itu. Kemarin juga kalau mengikuti kegiatan Imadiklus itu pasti kalau teman-teman mau kemanapun pasti disambut kok sama teman-teman PLS yang lain. Jadi ikatan kita, kekeluargaan kita itu sangat terasa sekali kalau teman-teman berkegiatan di Imadiklus. Nah, lanjut next. Nah, ini teman-teman juga jangan lupa, teman-teman di sini ada yang pernah mengunjungi websitenya Imadiklus. Teman-teman mungkin barangkali pernah membuat tugas atau membuat artikel seperti itu. Teman-teman referensinya pasti kalau cari di Google tidak jauh-jauh pasti akan menuju ke websitenya Imadiklus. Nah, itu silakan teman-teman bisa cek-cek di websitenya Imadiklus juga. Teman-teman juga barangkali mau mengirimkan artikel-artikel itu banyak sekali di sana. Teman-teman dulu waktu saya mahasiswa baru itu kalau nggak salah
mahasiswa baru itu diwajibkan untuk membuat artikel masing-masing untuk diupload di websitenya Imadiklus seperti itu. Nah, mungkin nggak tahu ya kalau sekarang mungkin teman-teman sudah tidak ada penugasan seperti itu, monggo bisa diaktifkan lagi membuat artikel tentang kenapa sih keinginannya masuk jurusan PLS dan apa harapannya, itu bisa dijadikan artikel, bisa juga disumbangkan di websitenya Imadiklus biar websitenya itu bisa tetap jalan. Itu websitenya itu sudah lama sekali itu yang megang, ada dari Mas Ronggo dari UNES, ada dari UNESA juga, ada dari UM Mas Fendi, itu yang mengurusi tentang websitenya Imadiklus. Seringkali mengalami keluhan bahwasanya kurangnya konten yang bisa ditampilkan di websitenya. Nah, itu tugas teman-teman sekalian, mahasiswa PLS, bisa kirim-kirim artikel, bisa kirim-kirim cerita, bisa kirim-kirim apalah nanti di websitenya Imadiklus seperti itu. Itu juga ada alamat emailnya yang bisa digunakan untuk mengirim artikelnya. Next. Nah, ini tampilan websitenya, teman-teman. Itu banyak sekali berita-berita yang bisa dibaca. Kegiatan-kegiatan Imadiklus yang ditulis itu bisa dikirimkan di sana, entah itu kegiatan HMJ, kegiatan ke-PLS-an, apapun bisa di-sharingkan atau bisa dikirim ke sana. Lanjut. Ini ada aplikasi Imadiklus. Nah, teman-teman mungkin sekarang kan lagi pada pegang HP tuh, monggo bisa di-download aplikasinya di Play Store. Aplikasi Imadiklus itu bisa diinstal di HP-nya masing-masing. Monggo itu dicek di Play Store, ada aplikasi Imadiklus. Teman-teman bisa cek-cek di sana, ada berita-berita tentang Imadiklus dan lain sebagainya. Hitung-hitung juga ikut membantu mempromosikan PLS di dunia luar seperti itu, teman-teman. Next. Nah, terima kasih Imadiklus Indonesia, kami satu, kami keluarga, kami ada untuk Indonesia seperti itu. Nah, saya pengen mungkin Salma bisa dipimpin ya jargonnya ini biar teman-teman mengikuti Salma untuk membunyikan jargonnya seperti itu. Oke, Mas. Ya. Untuk teman-teman dipersilahkan on cam terlebih dahulu ya. Oke, jadi gerakannya kayak gini ya. Kalau saya ngucapin Imadiklus Indonesia, kami satu, kami keluarga, kami ada untuk Indonesia. Gitu ya teman-teman. Bisa diaktifkan dulu on mic dan kameranya. Oke, Imadiklus Indonesia, kami satu, kami keluarga, kami ada untuk Indonesia. Yeay. Iya, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Kasih saya yang bisa saya sharing-sharingkan, nanti bisa sharing-sharing lagi di akhir sesi. Ini saya sembari cari sinyal yang lebih bagus karena di kontrakan sepertinya sinyalnya ada problem seperti itu. Mohon maaf teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya tutup dari saya. Nanti kita bisa sharing-sharing di akhir sesi seperti itu ya Mbak Salma ya. Iya Mas, benar. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fahmi yang telah memaparkan materi mengenai sejarah Imadiklus dan benefit Imadiklus. Semoga teman-teman sehabis mendengarkan materi yang telah diberikan oleh Mas Fahmi dapat memahami apa itu Imadiklus dan benefit-benefit apa yang didapat jika kita bergabung dengan Imadiklus. Teman-teman juga bisa melihat media sosial Imadiklus, jadi teman-teman bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Imadiklus itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita juga, yaitu Mas Alberic Pradana.
Sebelumnya saya akan menyampaikan CV dari Mas Alberik Pradana. Oke, beliau memiliki nama Alberik Kencana, Pradana SPD, memiliki pengalaman kerja sebagai operator LIM UNY UPT Poskom UNY Yogyakarta pada Agustus 2017 sampai dengan Desember 2019, lalu di admin kantor PT Kuarsa 99 Surabaya Juni 2020 sampai dengan November 2021, menjadi penyuluh program Kartu Prakerja di Lembaga Pelatihan Kerja Solusi Edukasi 11 Desember 2021 sampai dengan sekarang. Lalu shadow teacher di SDN Sidokerto Sidoarjo Februari sampai dengan sekarang. Riwayat organisasinya di Hima PLS UNY sebagai Kabid Public Relation, di tim pengembangan pembelajaran sekolah sebagai Kabid Humas, Pramuka UNY sebagai anggota bidang Humas, Sevel UNY sebagai anggota bidang PR, Senyum Desa Sidoarjo menjadi anggota bidang PSDM, dan untuk case skill and characteristic ada strong interpersonal and communication skill, Microsoft Office, ability to work collaboratively as part of a team, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekian CV dari narasumber kita yang kedua. Halo Mas Alberik. Ya, halo Salma. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi di mana Mas? Lagi di rumah, ini lagi di rumah. Oh, di rumah. Oke. Santai. Jadi Mas Alberik di sini akan menyampaikan materi mengenai seputar PLS dan pemanfaatan perkembangan iptek. Untuk teman-teman dipersilakan on cam terlebih dahulu jika tidak terkendala oleh sinyal, dan kepada Mas Alberik dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk mengisi materi pada pagi hari yang cerah ini ya. Di sini tadi sangat banyak sekali ya dosennya ya, saya lihat ya, alhamdulillah. Mohon izin saya nanti ini share sendiri ya, share screen-nya saya share sendiri saja. Ya. Oke. Mohon minta diizinkan izin share screen ke akun yang Alberik Kencana. Oke, baik Mas, sebentar. Sudah Mas. Jadi saya juga dari UNY ya, alumni angkatan 2021 kemarin saya baru lulus. 2021 baru lulus, masuknya 2016, molor 1 semester. Karena pandemi ya, jadi penelitiannya agak susah jalannya. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan materi terkait pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan, dan juga yang kedua adalah tantangan lulusan pendidikan luar sekolah. Tapi nanti saya balik dulu ya, dari tantangan dulu, tantangan luar dan luar sekolah, baru yang pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan. Sebenarnya dari pengalaman kerja saya tadi itu banyak yang tidak saya cantumkan di situ. Jadi karena selama di Jogja itu saya itu biaya hidupnya itu sendiri, jadi ya kerjaannya juga banyak waktu itu, sampai 3 pekerjaan tapi nggak saya cantumkan. Kemudian pekerjaan yang kalau dilihat dari riwayat kerjanya, itu kan yang ke arah PLS itu mungkin hanya 2 ya, yang LKP sama yang, bahkan hanya satu yang sosialisasi, dan yang lainnya itu tidak nyambung dengan PLS. Nah, itu makanya ini saya akan membahas terkait tantangannya ini, lulusan pendidikan luar sekolah. Ketika kita membicarakan tentang lulusan ya, artinya itu kita bicara apa sih tantangannya setelah kita lulus, kan seperti itu ya.
Nah, dan itu juga erat kaitannya dengan dunia kerja. Nantinya kita mau jadi apa? Seperti itu. Nah, sebelum itu perlu saya ingatkan kembali ya, kalau kita ini sebenarnya adalah jurusan pendidikan luar sekolah. Jadi yang hadir di sini saya rasa semuanya dari jurusan pendidikan luar sekolah. Barangkali ada yang lupa atau belum tahu tentang jurusan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu juga disebut juga dengan pendidikan non formal. Apa itu pendidikan non formal? Pendidikan non formal adalah pendidikan yang bersifat sebagai pengganti, pelengkap atau penambah ya. Ini coba saya ingatkan kembali, kalau jurusan pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang jalurnya di luar pendidikan formal ya. Jadi di sini yang dipelajari di jurusan pendidikan luar sekolah itu apa? Yang dipelajari di jurusan pendidikan luar sekolah, kalau kita lihat dari mata kuliah yang ada di dalamnya, itu ya misalnya kayak tujuan PLS, kemudian ada manajemen proyek, manajemen pendidikan, kemudian ada juga difusi inovasi, dan lain sebagainya. Itu arahnya kemana? Itu arahnya sebenarnya adalah ke manajemen pendidikan non formal itu sendiri. Jadi yang kita pelajari di sini adalah manajemen dari pendidikan non formal di jurusan pendidikan luar sekolah itu. Jadi beda dengan jurusan-jurusan yang sudah terspesifikasi dengan jurusan pendidikan luar sekolah itu sendiri. Nah, maksudnya ini bagaimana? Maksudnya di dalam 7 ranah PLS itu kan ada banyak ya. Ada mulai dari PAUD, ada life skill, kemudian ada juga keaksaraan, kesetaraan, kemudian pendidikan lansia juga termasuk di dalamnya, dan lainnya itu ya. Nah, meskipun di dalamnya itu ada PAUD ya, tapi kalau di jurusan pendidikan luar sekolah, itu kita memang diwajibkan bisa mengajar PAUD, tapi sebenarnya bukan itu. Jadi kita dibentuknya itu bukan untuk mengajar PAUD-nya, tapi lebih ke manajemen lembaga PAUD-nya. Jadi saya kembalikan lagi, berbeda dengan jurusan lain kayak PGSD, sudah pasti mereka nanti larinya ke SD. Nah, kemudian PAUD ya, PG PAUD, mereka nanti pasti larinya ke PAUD. Nah, PLS itu beda, kita lebih ke manajemen lembaganya. Maka dari itu, sebenarnya kita sangat perlu tahu ya, sangat perlu tahu ketika kita di masa pendidikan luar sekolah, yang mana jalurnya sangat banyak, bermacam-macam lembaganya, itu kita perlu tahu itu semua. Sehingga nanti setelah kalian tuh nggak bingung gitu ya. Nggak bingung, kalian mau kemana gitu kan. Karena lembaganya sebenarnya banyak, sangat banyak sekali. Mulai dari PAUD, mulai dari ada PKBM, ada TBM juga, dan lain sebagainya. Dan macam-macam sekarang namanya. Mulai ada homeschooling, home santren mungkin juga, itu juga baru ini ya, baru dikembangkan, ada namanya home santren. Jadi itu semacam pesantren tapi homeschooling gitu kan ya. Nah, itu ada macam-macam sekali. Oke. Nah, saya rasa di jurusan PLS ini saya bagi menjadi ada tiga kategori mahasiswa di sini ya. Saya lihat ya. Dan ini saya yakin ada di antara kalian. Yang pertama ini ya. Ini adalah orang-orang yang masuk PLS, orang-orang yang masuk di jurusan pendidikan luar sekolah sudah paham jurusan pendidikan luar sekolah itu yang pelajari apa, tetapi bayangannya nanti ke depan itu bekerjanya di sektor formal atau sebagai karyawan ya. Itu nggak salah sebenarnya, itu nggak salah jika kalian imbangi harapan kalian nanti itu dengan upaya untuk mencapai hal itu. Nah, maksud saya gimana di sini? Maksud saya di sini itu kalau kalian nanti misalnya ternyata cita-citanya memang melenceng dari di luar dari jurusan pendidikan luar sekolah sendiri itu pelajari, misalnya kalian pengen masuk di jurusan PLS tapi kalian tuh pengennya nanti jadi programmer atau jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu di luar pendidikan non formal ya. Jadi maka imbangilah hal itu dengan ikut kursus, sertifikasi dan lain sebagainya, karena di luar sana itu nanti pada akhirnya itu dibutuhkan.
Jadi jangan hanya diam saja. Justru kalau di jurusan PLS kalian tuh harus aktif ya. Yang belum ikut organisasi, saya yakin pasti ada. Nah, itu mulai coba aktif di organisasi. Mulai dicari circle-nya. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini ada kategori ya. Ini yang sudah tahu jurusan PLS itu apa, dan memang setelah lulus nanti harapannya dapat bergerak di pendidikan non formal. Memang harapannya memang ingin bergerak di pendidikan non formal. Ini benar ya. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kalian tuh nggak perlu lulus terlebih dahulu ya untuk bergerak ya. Kalian nggak perlu lulus terlebih dahulu untuk bergerak di pendidikan non formal. Kalian bisa kok ngembangin mulai dari desanya kalian sendiri, bikin TBM, taman bacaan masyarakat ya, bikin apa namanya kegiatan-kegiatan sosial, diaktifkan kembali organisasi-organisasi di masyarakatnya. Nah, itu bisa mulai dari sana. Jadi kalian nggak perlu nunggu lulus dulu. Baru nanti kalian itu malah terlambat sebenarnya ketika kalian setelah lulus, teman-temannya apalagi teman-temannya udah dari jauh ya, Jogja itu mayoritas orang rantau ya. Jadi setelah lulus pada pulang ke rumahnya masing-masing, akhirnya untuk membentuk tim untuk membuat lembaga-lembaga pendidikan non formal itu jadi susah. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, maka bergerak dari sekarang, mulai dibentuk. Misalnya desa ada yang punya di desanya itu Karang Tarunanya kurang aktif, ayo coba diaktifkan kembali. Karang Taruna itu banyak sebenarnya bisa dimasuki oleh kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah. Bisa mulai dari sana, mulai dari desanya masing-masing ya. Nah, kalau misalnya sendiri nggak mampu, ya teman-teman PLS-nya yang ada di Jogja diajak berkegiatan di desanya, ayo kita adakan kegiatan desaku gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian kategori yang ketiga di sini ya. Ini teman-teman yang merasa tersesat ya di jurusan PLS. Dan saya yakin ada beberapa teman-teman yang masuk di kategori ini ya. Saya ucapkan rapopo, Rek. Rapopo cah ya kalau di Jogja, rapopo cah. Kalian nggak salah ya. Jadi kadang-kadang memang ketika mindsetnya ketika kelas 3 itu ya, kelas 3 SMA itu, wes aku tak yang penting mlebu kuliah wae lah, yang penting aku kuliah dulu, apa aja jurusannya nanti dipikir belakangan. Nah, itu ada yang seperti itu. Kalian nggak apa-apa. Di sini tipsnya, ketika kalian sudah terlanjur masuk ya, coba kalian dalami ya, coba kalian dalami lagi sebenarnya apa yang kalian ingin dapatkan ya dari PLS dan apa yang kalian bisa dapatkan di PLS itu sendiri. Itu coba kalian dalami. Sakjane PLS apa sih sing iso aku lakokno teko mempelajari hal ini gitu kan. Nah, itu mulai digambar dari sekarang. Nah, sebelum nanti kalian terlambat gitu loh. Jadinya jangan lama-lama tersesatnya, mulai dipetakan dari sekarang. Seperti itu ya. Nah, kalau nyasar jangan dinikmati nyasarnya. Maka dari itu, kalau dua kategori yang tadi itu sebenarnya banyak itu ya, kursus-kursus online ya, MOOC namanya, Massive Open Online Course, itu di pemanfaatan teknologi. Itu yang bisa menjadi pelengkap kalian. Meskipun kalian di sini mempelajari PLS itu secara umum ya, tapi tetap ya pada akhirnya kalian tuh harus punya spesifikasi khusus minimal 1. Jadi misalnya dari 7 ranah itu kalian ambil 1 yang benar-benar sesuai dengan minat kalian. Misalnya kalian ingin PAUD ya, maka cari tahu fokus di PAUD itu tadi. Cari tahu sih apa sih di PAUD, bagaimana manajemennya, mulai jalan-jalan ke website PLS UNY. Sebenarnya banyak sekali website PLS UNY yang saya rasa mungkin karena pandemi ini banyak yang mati ya. Kegiatan UNY itu banyak sekali, seperti yang tadi ditunjukkan Mas Fahmi ya. Itu ada yang di Gembira Lokasu. Nah, waktu itu saya juga yang ngurusi humasnya ya, di humasnya Gembira Lokasu itu kegiatannya memandu anak-anak mulai dari SD sampai kadang-kadang ada SMA, bahkan ada taruna. Itu di Gembira Lokasu kita jalan-jalan bareng-bareng, terus menjelaskan tentang hewan-hewan di sana dan melakukan kegiatan-kegiatan outbound ringan sama anak-anak. Nah, itu mulai dari sana. Itu salah satu kegiatan PLS UNY. Website lainnya sebetulnya ada lagi yang di tempatnya Pak Yudan ya. Itu sekolah dolan, Oma Pasinaon itu ya. Di sana. Kemudian ada juga di sana website kita yang namanya TBM Sekebon. TBM Sekebon itu di daerah Bonjing, itu banyak. Ada lagi Penting Sari. Saya Mas Erik dulu prakteknya itu ya
di Penting Sari ya, Desa Wisata Penting Sari di sana. Jadi kita ditaruh di sana itu untuk membuat program 7 ranah PLS di Desa Wisata Penting Sari itu. Seperti itu. Jadi jangan disia-siakan. Selama kalian kuliah ini, kalian harus mulai bergerak ya, mulai aktif di dunia PLS tadi. Mulai aktif biar kalian tahu sebenarnya apa yang kalian inginkan dan apa yang bisa kalian dapatkan dari sini. Itu intinya sebenarnya. Nah, untuk yang kategori pertama yang memang hobinya nyemplang, maka carilah sertifikasi ya. Memang passionnya nyemplang dari PLS, tapi kalian di PLS itu nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Kalian mulai cari sertifikasi terkait hal itu. Sekarang di zaman era digitalisasi ini, itu kan banyak massive open online course ya tadi ya, MOOC ya. Itu kursus-kursus online yang bisa mengeluarkan sertifikat. UNER pun juga punya. Ini yang punyanya UNER, ini ada MOOC, ini yang punyanya UI ya. Punyanya UI ada MOOC juga, ini tentang ilmu komputer dan sistem informasi. Ikut aja online course ini yang ada di luar sana. Itu juga untuk sertifikasi kalian. Kalian bisa apa? Karena di dunia kerja itu nanti pasti ditanyakan, kamu kok jurusan ini kok ngelamar ini? Oh iya, saya punya kemampuan ini. Ini buktinya, sertifikasinya ini. Nah, ini portofolio saya. Kalian bisa menunjukkan hal itu dilengkapi dengan MOOC. Ini ada MOOC-nya juga punyanya UNER ya ini ya, punyanya UNER. Di situ ada macam-macam, juga MOOC-nya academic writing, studi perang dan damai, program Android, itu dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya MOOC ya, di coding ini sebenarnya juga MOOC masuknya kategori. Ini dia mensertifikasi jurusan, mensertifikasi orang-orang yang ingin belajar bahasa-bahasa pemrograman. Ini juga salah satu MOOC. Dan MOOC ini sebenarnya juga masuk ke ranah kita loh. Kursus itu juga masuk ke ranah kita di life skill sebenarnya. Nah, seperti itu. Kemudian, oke, sebentar macet ya. Ya. Jadi, intinya ya, beberapa hal yang harus kalian lakukan adalah tentukan tujuan kalian dulu. Kalian di jurusan PLS ini mau ngapain sih? Coba ditentukan dulu, kalian di sini mau ngapain, baru nanti petakan ya. Dipetakan cara mencapainya bagaimana. Kalau kalian ingin A, maka cara mencapainya stepnya ini. Itu harus kalian lalui dengan cara mengeksekusi. Jadi jangan cuma dipetakan, tapi juga dieksekusi, dijalankan. Nanti di sana kan nggak selalu lancar ya, memang nggak selalu lancar, tapi dengan mengeksekusi kita tahu kendala-kendalanya itu apa. Baru nanti kalau misalnya ada kendala, kalian petakan lagi. Petakan lagi, eksekusi lagi, petakan lagi, eksekusi. Jadi kalau ada kendala dipetakan lagi. Ini kalau ini mengatasinya gimana. Nah, dengan penerapan yang banyak dan berulang-ulang ini, nanti pada akhirnya kalian akan mencapai finishnya ya. Jadi setelah mencapai tujuan tadi, baru nanti kalian menentukan tujuan baru. Seperti itu. Sebenarnya ini adalah pengulangan ya yang kita alami. Jangan sampai kalian tuh di PLS tuh wes mengalir aja lah, aku tak mengalir saja lah. Nah, mengalir ini ya nanti ya akhirnya ya kalian nggak tahu tujuannya kemana gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Tujuannya mau kemana itu jangan sampai itu terjadi ya. Jadi harapannya kalian tuh setelah mengikuti kegiatan ini, kalian sudah mulai bisa menentukan tujuan kalian. Kalian tuh mau ngapain sebenarnya. Nah, itu dipetakan, dieksekusi. Kalau ada kendala, dipetakan lagi, dieksekusi lagi. Lalu sampai di finish, kalian tentukan tujuan baru kalian lagi. Seperti itu. Nah, ini perkembangan teknologi ya. Jadi perkembangan teknologi sendiri ya, saat ini itu sudah sangat maju. Kalau kegiatan PLS itu kita sudah melalui ya, mulai dari revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi industri 3, dan yang keempat saat ini ditemukan jaringan internet, dan kita bahkan sudah masuki era society 5.0, yaitu super smart society, di mana kita itu bisa mengakses informasi dengan sangat mudah di luar sana melalui jaringan internet tadi. Itu akan sangat disayangkan ketika mahasiswa PLS tidak memanfaatkan hal ini. Karena di luar sana banyak orang-orang yang bukan PLS, itu sudah memanfaatkan hal ini. Seperti contohnya MOOC tadi. Itu kan belum ada yang buatannya PLS itu sendiri. Kalau dilihat itu kan ada UNER. UNER itu apa ada PLS-nya? Nggak ada. UI itu juga apa ada PLS-nya? Nggak ada. Tapi mereka sudah masuk ke arah ini gitu loh. Sudah masuk ke arah pemanfaatan teknologi. Jadi jangan sampai ya ketika website-nya UNJ banyak nih ya. Website-nya UNJ kan memang sangat banyak.
lebih banyak kalau kita lihat dibanding dengan PLS lain. Saya rasa UNY itu termasuk yang websitenya sangat banyak sekali. Nah, ketika terkena pandemi, jangan sampai kegiatan PLS di website ini mati. Coba dihidupkan kembali. Gimana caranya kita memanfaatkan teknologi? Coba ditanya ke dosennya, barangkali banyak yang belum tahu websitenya UNY di mana aja sih. Nah, coba tanya ke dosennya. Di sini ada Pak Arif ya. Nah, itu nanti bisa tanya ke Pak Arif. Pak Arif, websitenya UNY di mana Pak Arif yang bagus? Ayo Pak Arif, kita bikin kegiatan di di websitenya UNY biar aktif lagi. Kalau memang terbatas kondisi pandemi, gimana caranya kalian memanfaatkan teknologi agar kegiatan itu tetap bisa berjalan. Jangan gara-gara pandemi terus akhirnya tidak terkelola. Itu nanti lama-kelamaan kita akan tertinggal karena semakin ke depan ini manfaatan teknologi itu semakin menjadi penting ya, krusial akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi semua itu serba berbasis teknologi ya, serba digital gitu ya. Di era society 5.0 ini, smart society, itu ada pendekatan yang sebenarnya paling cocok ya, kalau saya lihat ya, itu adalah pendekatan heutagogi ya. Heutagogi ini merupakan pendekatan pendidikan yang benar-benar memberikan kepercayaan kepada warga belajarnya. Jadi yang menentukan kurikulum, yang menentukan sumber pembelajaran, memetakan pelajarannya bagaimana, itu warga belajarnya itu sendiri, atau mungkin mahasiswanya sendiri, itu kalian sendiri. Nah, ini yang cocok saya rasa era society 5.0 di mana informasi itu sangat mudah dicari ya. Ini adalah kegiatan yang fotonya di samping kanan, ini itu kegiatan pengurusnya website PLS UNY ya. Pas tahun saya itu ada Pak Yudan, masih sangat muda dan saya rasa tetap muda untuk saat ini, sampai saat ini ya. Wajahnya awet muda Pak Yudan ini. Kemudian ini dari angkatan 2014, 2015 juga ada, terus 2016 juga ada di situ. Dan bahkan itu ada Mbak Kurota Ayun itu angkatan atasnya 14, nggak tahu angkatan berapa. Dia pasca sarjana di UNY juga hadir di situ. Jadi ini adalah tim yang pengurus websitenya di UNY waktu itu ya. Kita di sana dikasih pelatihan mengenai kegiatan outbound, bagaimana kita memanage suatu kegiatan pembelajaran di outdoor, dan agar anak-anak itu belajar itu terasanya seperti bermain, tidak terasa kalau mereka ini sebenarnya belajar. Nah, seperti itu. Nah, di pendekatan lainnya ya di sini ya, di dalam pendekatan ini, pendekatan heutagogi itu yang cocok diterapkannya itu problem based learning. Ya, jadi problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi pembelajarannya itu didasarkan pada masalah nyata, di mana ketika kita itu diajarkan untuk keterampilan berpikir kritis ya dalam memecahkan suatu masalah, belajar peranan orang dewasa yang otentik dan menjadi pelajar yang mandiri. Ini fotonya ini di website UNJ juga yang ada di Bonjing, TBM Sekebon. Ini kita benar-benar menerapkan problem based learning ya, karena waktu itu tahun berapa saya lupa, itu waktu itu Bonjing itu ya, itu adalah desa yang satu-satunya akses keluar dari desa itu adalah melalui jembatan. Nah, sementara jembatan ini hancur karena terkena bencana banjir. Hancur. Jadi orang di desa itu nggak bisa keluar dari desanya. Sementara mereka ada anak-anak yang harus sekolah, ada orang-orang yang harus kerja, terus ada ya kebutuhan yang dibutuhkan di luar, kan nggak bisa, tetap butuh mereka itu kan keluar. Nah, waktu itu kita dari PLS juga mengirimkan orang untuk berkegiatan di sana ya. Ini posko bencana banjir ini ya di Desa Bejiharjo. Nah, poskonya di Bejiharjo, bencananya di Bonjing. Di sini ini ada tim yang berangkat ke sana, ada Mas Surya ya, ini PLS angkatan 2016, ada Mas Chandra 2014, ada Mbak Fetty, saya, kemudian ada Mbak Elsa dan itu. Nah, di sana itu kita pertama kali datang ke sana. Itu kalau masuk karena jembatannya rusak itu harus melalui sebuah naik kayak semacam kapal darurat gitu, kapal penyeberangan darurat. Dan itu hanya bisa diakses sampai jam 4 sore karena di atas jam 4 sore itu airnya naik, airnya meluap. Dan itu berbahaya, banyak beberapa kali yang ketika memaksakan menyeberang jam itu hanyut di airnya, terbawa arus gitu kan.
Itu makanya jam 4 aksesnya ditutup di sana. Nah, kita pertama kali di sana kita observasi kondisi masyarakat bagaimana. Nah, ini problem based learning ya. Kita observasi kondisi masyarakat di mana. Masalahnya apa? Masalahnya di sini akses pendidikan nggak ada. Nah, kita kan PLS ya, berarti kan kita fokusnya di pendidikannya. Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Nah, itu langsung diterapkan problem based learning. Kita dihadapkan ini masalah. Bagaimana cara mengatasinya? Akhirnya kita buat kegiatan ya untuk pertama trauma healing gitu ya, ada trauma healing. Terus kita mulai donasi buku ya, mengadakan bimbel dan lain sebagainya hingga terbentuk yang namanya sekarang ini dikenal dengan TBM Sekebon. Di sana itu ada TBM Sekebon. Bisa main ke sana. Bisa main, kalian harus main dan kan harus main. UNJ. Jangan sampai kalian mahasiswa UNJ, kalian tidak tahu websitenya UNJ. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi benar-benar kita di sana itu dihadapkan masalah dan juga memikirkan bagaimana solusinya. Ini tadi itu di sana itu problem based learning contohnya. Bedanya apa dengan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang kedua? Ini project based learning. Nah, di project based learning ini kita itu diberikan materi terlebih dahulu kalau di sini. Jadi kan membentuk mengkumulasikan dalam produk nyata, pembelajaran berbasis proyek itu merupakan pendekatan yang memusat pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin. Jadi kita disuruh membuat proyek. Nah, ini adalah kegiatan Imadikus juga yang tadi sempat sharekan oleh Mas Fahmi, di slide-nya juga ada. Ini kita di sini menerapkan project based learning. Inilah yang cocok sebenarnya diterapkan di PLS saat ini ya. Geotagogi, di mana kita benar-benar menentukan pembelajaran kita sendiri dan arahnya seperti apa. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan IT 2 yang dilaksanakan di Wirawisata Gua Pindul, disponsori oleh Bapak Yudan Hermawan. Terima kasih Pak Yudan. Jadi waktu itu saya sebagai ketua pelaksananya, di sana kita mahasiswa dari universitas-universitas lain yang datang mengikuti kegiatan, itu diberikan materi terlebih dahulu. Materi terkait outbound, terkait manajemen pendidikan non formal, dan lain sebagainya. Baru kemudian mereka diterjunkan ke masyarakat. Di websitenya PLS UNJ yang ada di Gunung Kidul, itu kan banyak. Ini ada anak-anak, kalian mau bikin proyek apa? Nah, seperti itu. Jadi ada yang bikin, oh aku bisa mengajarkan gambar, aku bisa apa lah. Itu adalah proyek seperti itu. Jadi seperti itu ya. Dua pendekatan pembelajaran ini ya, ini sebenarnya yang sangat cocok untuk diterapkan pada era Society 5.0 saat ini. Seperti itu. Tadi saya lihat ada Mbak Emus, selamat datang saya ucapkan pada Mbak Emus yang telah bergabung. Nah, Mbak Emus selalu aktif ya di kegiatan Imadikus meskipun dari angkatan senior ya, itulah adalah keakraban dari Imadikus sendiri. Jadi meskipun kalian sudah lulus ya, meskipun kalian mungkin dari bidang bukan dari bidang PR, ketika kalian mengikuti Imadikus, kalian adalah bagian dari Imadikus sendiri. Dan betul kata Mas Fahmi, kita tidak bisa memahami Imadikus itu kalau hanya melalui Zoom ini. Jadi kalian harus aktif di kegiatan Imadikus. Besok kalau ada acara Imadikus di mana kalian ikut, nah itu kalian baru bisa memahami Imadikus itu sebenarnya apa. Seperti itu. Nah, ini kegiatannya dihadiri oleh dari UNESA ya, yang kerudung merah itu banyak sekali. UNESA selalu sangat ramai ya. Terus ada UNY, terus ada juga dari Malang juga hadir. Yang kerudung kuning itu Mbak Alfi Saada itu dari UNES ya, pertukaran pelajar ke UNY, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini saya rasa cukup ya. Sekian, terima kasih. Imadikus Indonesia, kami keluarga, kami keluarga, kami ada untuk Indonesia. Mungkin bisa saya kembalikan waktunya kepada operator. Oke, terima kasih untuk Mas Alberik atas penyampaian materinya seputar PLS dan pemanfaatan perkembangan iptek. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat raise hand atau berkomentar di chat dan dapat mengaktifkan Microsoft.
Yuk kepada teman-teman, dipersilakan jika ada pertanyaan. Oke, Arfian dipersilakan menyampaikan materinya. Pertanyaannya, mohon maaf. Ya, halo, selamat pagi. Mungkin saya mau bertanya ke Mas M maupun ke Mas Alberik. Nah, kan ini kan di Imadiklus tuh udah lama ya terbentuknya. Nah, itu saya lihat kan emang alumni-alumni Imadiklus maupun alumni-alumni dari universitas itu dekat dengan sesama Imadiklus. Nah, itu gimana sih biar kita sebagai mahasiswa yang sekarang nih online itu juga bisa dekat juga sama alumni maupun sama teman-teman di luar univ gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Arfian. Mungkin dari Mas Alberik atau Mas Fahmi dapat menjawab terlebih dahulu. Monggo biar Mas Fahmi terlebih dahulu. Monggo Mas Fahmi. Baik, pertanyaan dari Arfian ya, mengenai bagaimana caranya kita bisa berhubungan dan saling berkomunikasi baik dengan alumni maupun dengan kampus lain. Kalau dari saya sebenarnya online itu bukan halangan sih sebenarnya teman-teman untuk bisa menjalin komunikasi lagi. Karena saya yakin teman-teman selama online pandemi ini juga pasti bertemu dengan teman-teman yang lain kan. Pasti juga mengadakan ngobrol-ngobrol atau bertemu dengan teman-teman yang lain itu juga pasti. Nggak mungkin teman-teman selama pandemi ini hanya di rumah saja, itu nggak mungkin. Itu hoak terbesar itu pasti. Nah, ketika teman-teman sudah tahu seperti itu, ya sebenarnya online atau dalam jaringan itu bukan menjadi halangan kok teman-teman. Tapi sebenarnya tergantung niat teman-teman sendiri. Kalau teman-teman niatnya memang males-malesan, mager, mau ke sana mau ke sini mager, ya akhirnya ya seperti itu. Nggak akan ada terjadi perubahan yang signifikan pada diri teman-teman atau untuk bisa menjalin komunikasi seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang punya niat yang kuat mau ingin menjalin komunikasi, ya monggo, malah online itu jangan dijadikan penghalang. Online itu jadikan sebagai tren positif atau tantangan kita. Malah enak kok, malah online itu malah enak. Teman-teman bisa ngobrol dengan alumni via Zoom, teman-teman bisa ngobrol dengan kampus lain juga via Google Meet dan lain sebagainya, itu bisa malah enak. Kalau dulu kita kan harus ke Jogja dulu, harus ke UNY dulu, sekarang kan enak Zoom, ada Zoom. Kalau teman-teman juga mau main-main ke Jogja secara langsung kan juga bisa sekarang. Karena kan lambat laun juga pandemi ini juga sudah jadi endemi, jadi teman-teman juga yang masih muda-muda itu bisa kok, bukan halangan kok sebenarnya pandemi itu untuk saling bersilaturahmi. Toh teman-teman UNY juga kemarin habis ke sini, toh balik juga masih sehat juga toh. Nggak ada yang sakit ya. Nah, itu seperti itu. Kalau dari saya sih tergantung niatnya teman-teman. Monggo, alumni-alumni UNJ itu banyak sekali kok yang luar biasa, itu bisa dihubungi lagi. Ada Mas Petrus, ada Pak Yudan, ada alumni-alumni yang lain, ada Mbak Imus dan lain sebagainya, itu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Itu tergantung kemauan dari teman-teman sendiri, seperti itu. Mungkin bisa ditambahi Mas Alberi. Oke, ya seperti itu ya teman-temannya. Jadi jangan jadikan ya pandemi ini sebagai alasan, jangan dijadikan ketika kita harus online itu sebagai tadi halangan. Justru sebenarnya kita itu harus belajar bagaimana manfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin. Alumni PLS UNY itu banyak sekali yang sangat aktif ya, bahkan di bidang PLS juga itu sangat banyak ya di Jogja itu. Mulai dari ada Mbak Atika Hani, dia punya apa PKBM ya, atau lembaga kursus itu di belakangnya bandara sana, Bandara Adi Sucipto. Nah itu ada Mbak Erika yang juga punya apa namanya mengelola les-lesan ya, dia ngelola manajemen les-lesan. Jadi di situ PLS sebenarnya itu bukan kita sebagai tutornya, tapi kita mengelola tutor-tutor ini gimana biar gerak. Lah itu di situ itu Mbak Erika benar-benar menerapkan ilmu PLS-nya.
Kemudian ada lagi di sana alumni-alumni lain yang mereka fokus di PLS itu seperti itu. Salah satunya Pak Yudan itu juga di sana juga sangat aktif ya. Mas Surya itu juga di lembaga FAGK, Forum Anak Gunung Kidul, itu juga sangat aktif, itu di kegiatan-kegiatan PLS juga sangat aktif. Jadi kalau mau main, memang mau ketemu alumni, mau paham itu apa PLS, websitenya apa, nah itu main aja, tinggal main aja. Misalnya nggak tahu kontaknya, ya tanya ke Mas Heri atau tanya ke Mas Fahmi atau tanya ke Pak Yudan. Pak Yudan kan juga apa namanya Imadiklus juga Pak Yudan itu sebenarnya. Semuanya itu sebenarnya Imadiklus ya. Cuman yang aktif ada yang tidak gitu aja kan. Jadi tinggal tanya aja, terus nanti pasti dikasih kontaknya. Kalau mau main ya main aja. Orang teman-teman itu sangat welcome loh. Di sana juga ada angkatan saya itu ada Bang Arif Nur Hidayat, itu juga sampai sekarang juga aktif di kegiatan PLS sampai sekarang. Ada Mbak Lita juga, Mas Ilham itu dari Jambi tapi dia stay di Jogja untuk saat ini. Itu juga aktif di kegiatan PLS. Ya sharing-sharing aja, jangan jadikan karena pandemi akhirnya nggak bisa silaturahmi. Itu seperti katanya Mas Fahmi tadi ya, hoax terbesar ya. Saya yakin kalian pasti juga jalan-jalan kemana-mana saat ini. Saya yakin seperti itu. Gitu ya. Nah, itu ada Mbak Imus. Mbak Imus itu juga di Jogja loh teman-teman. Mbak Imus itu alumni PLS loh. Ada Mbak Mustiroh Amro Aini. Ya seperti itu. Monggo barangkali ada pertanyaan lainnya. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Mas Fahmi dan Mas Aldi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mbak Salma, saya izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Tadi kan seperti yang disampaikan oleh Mas Alberik ya, bahwa jurusan PLS itu tantangannya banyak sekali, dan kita itu harus punya skill lain lah ibaratnya, dan memfokuskan ke salah satu ranah itu kan. Nah, tapi gimana sih Mas caranya biar kita itu tetap semangat gitu? Kita sudah punya tujuan nih, kita tahu tujuan kita mau kemana, tapi kadang tuh semangat tiba-tiba turun gitu, sesuai mood. Kadang tiba-tiba kayak males, kadang tiba-tiba semangat gitu Mas. Itu tuh gimana sih biar tetap konsisten dan tujuan itu bisa tercapai gitu, walaupun kadang tantangannya itu benar-benar bikin mental tertampar, itu gimana Mas kalau solusinya untuk itu? Terima kasih. Terima kasih Liska atas pertanyaannya. Oke, dipersilakan untuk Mas Fahmi dan Mas Alberik untuk menjawab. Ya monggo, mungkin saya dulu ya. Ini kok jadi tunggu-tungguan akhirnya ya. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya dari Liska. Jadi gimana sih caranya agar kita itu bisa terus termotivasi ya untuk mencapai tujuan tadi itu ya. Kalau diibaratkan ya, kehidupan itu ibaratnya itu kalau lari itu lari maraton ya. Jadi bukan sprint, bukan cepet-cepetan sampai tujuan. Nah, itu kan tadi kembali ke tadi itu bagaimana manage biar kita itu bisa meskipun jalannya pelan itu sampai tetap di tujuan. Itu maka jangan kamu lari itu sendirian. Jangan kamu itu sendirian untuk mencapai di sana. Kalau kamu sendirian itu nanti kalau ketika kamu sedang turun mungkin motivasinya, biar ada yang menguatkan, ada teman lain yang nanti menguatkan, jadi saling menguatkan. Jangan kalau kamu sendirian jelas susah ya, pasti berat sekali, saya rasa berat sekali untuk mencapai suatu tujuan itu secara individu itu pasti berat sekali. Entah itu bisa, yang saya maksud yang saling menguatkan itu bisa dari, entah itu bisa dari orang tua, mungkin ya bisa dari teman dekat, juga bisa dari organisasi. Nah itu mulai dari sana. Menurut saya dari sana. Monggo Mas Fahmi. Kalau dari aku sih untuk Liska ya dari UNJ. Nah, sama sih seperti Mas Alberik, itu bentuklah circle itu yang positif, bentuklah tim yang positif. Jadi ketika Liska ada masalah atau problem, semangatnya menurun, itu manusiawi sih. Pasti semua manusia itu mengalami hal itu, entah masalah keluarga, masalah pribadi, dan masalah lain sebagainya yang datang itu juga pasti ada. Nah, itu manusiawi. Kalau Liska punya
teman-teman yang positif, punya circle yang positif, yang ada yang mengingatkan seperti itu ketika lagi down, ketika Liska sudah tidak di tujuan awalnya seperti itu juga pasti ada yang mengingatkan kalau punya teman yang positif seperti itu. Jadi, nah untungnya teman-teman berkegiatan di Imadiklus, yaitu teman-teman di Imadiklus kan punya tujuan yang sama nih, punya jurusan yang sama nih, punya ranah yang sama. Nah, ketika teman-teman bergabung dalam HMJ ataupun Imadiklus, teman-teman tuh bisa saling mengingatkan, saling mendukung, saling support, saling membuat program kolaborasi. Sekarang itu sudah tidak zamannya bersaing, teman-teman. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Teman-teman perbanyak kolaborasi, perbanyak jaringan, perbanyak kerjasama. Sudah nggak zaman sekarang bersaing itu. Zamannya sekarang itu kolaborasi, perbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa saling support, saling mendukung seperti itu. Baik, terima kasih Mas Alberik dan Mas Fahmi untuk jawabannya. Baik, terima kasih juga Liska telah memberikan pertanyaan. Lalu ini di kolom chat ada yang bertanya lagi Mas, dari Marlena dari PLS 21, izin bertanya untuk Mas Fahmi maupun Mas Alberik, ada nggak sih cara buat nyusun schedule antara harus produktif kuliah, kegiatan di luar sama menjalin hubungan dengan mahasiswa dari universitas lain? Silakan dijawab untuk Mas Fahmi maupun Mas Alberik. Monggo Mas Fahmi dulu, monggo. Ya, baik. Halo, terdengar ya? Terdengar, Mas. Ya, kalau untuk mengatur jadwal sepertinya kalau cuma hanya membagi waktu antara produktif kuliah dan berorganisasi sepertinya gampang ya. Kita kan hidup itu selama satu hari itu kan 24 jam. 24 jam itu nggak mungkin kan teman-teman kuliah 24 jam kan enggak. Teman-teman kuliah mungkin hanya beberapa SKS 2-3 jam atau 4 jam seperti itu kan. Teman-teman ketika produktif kuliah pun produktif apa? Ayo. Teman-teman apakah ketika kuliah itu menghasilkan karya? Apakah teman-teman menghasilkan suatu kegiatan yang aplikatif atau teman-teman menghasilkan apa? Nah, itu produktifnya juga harus dijelaskan dulu teman-teman produktif apa. Jangan-jangan selama ini teman-teman kuliah belum menghasilkan produk apa-apa. Nah, itu bahayanya di situ. Teman-teman kuliah kalau bahasa Jawanya itu ngwetu, memperhatikan materi tapi tidak paham aplikasinya di masyarakat seperti apa, di lapangan seperti apa. Pada akhirnya teori-teori itu kan di otak itu lama-kelamaan juga pasti bakal hilang kalau teman-teman. Mau teman-teman hafal di luar kepala teori, tapi kalau aplikasinya di lapangan tidak paham, tidak bisa, teman-teman jarang berkunjung ke tempat-tempat ranah PLS seperti PKB, MSKB, dan lain sebagainya, ya teman-teman bisa ketinggalan karena kan teori juga harus teori itu kan juga menyesuaikan dengan yang terjadi di lapangan. Kalau di lapangan berbeda ya teorinya juga bisa berbeda lagi seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau mengatur jadwal ya kalau hanya sekedar kuliah sama relasi jaringan di organisasi terus jam sekali teman-teman mengikuti organisasi itu sampai 5 organisasi dan dalam satu hari itu harus mengikuti semua kegiatannya itu pernah. Itu kalau teman-teman hidup selama satu hari 24 jam cuma buat 2 kegiatan itu saya rasa mudah kok membaginya. Tinggal tonton mau apa enggak sebenarnya itu. Sepertinya Mas Fahmi terkendala sinyal, terbentar. Mungkin Mas Alberik bisa menjawab. Bentar. Tadi pertanyaannya dari Marlena ya. Ya. Jadi gimana sih cara membagi jadwal ya intinya ya. Jadi sebenarnya kalau bisa kok ya seperti kata Mas Fahmi juga, itu sebenarnya kalau kalian mau tuh kalian tuh bisa membagi jadwal. Orang Mas Alberik dulu juga
kuliah itu sambil kerja itu 2 pekerjaan ya, karena UMR-nya Jogja itu kecil ya. Jogja itu kecil, terus jadi kerja itu sampai kerja 2 kerjaan, dan juga masih aktif di organisasi. Bagi jadwalnya gimana? Bagi jadwalnya kan yang ngatur jadwal ya, kalau di organisasi itu kan anggota organisasinya kan manusia juga. Jadi jadwalnya kalian di organisasi itu kan sama, apalagi kalau organisasi internal ya, seperti di Hima ya. Itu kan jadwalnya kalian sama, kalian bilang, aku ada kuliah inilah, coba bisa digeser enggak atau bagaimana, itu kan bisa dinegosiasikan. Jadi semua itu kan sebenarnya bisa dinegosiasikan. Waktu itu Mas Arya juga aktif ya, waktu itu juga di kegiatan PKM juga jalan, masuk di kegiatan PKM, program kreativitas mahasiswa itu juga bisa menjalankan, tetap juga bisa menjalankan dengan 2 pekerjaan, dengan sekian banyak organisasi. Tapi kadang-kadang juga bingung kalau ditanya gimana bagi jadwalnya, juga bingung sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau kembali lagi, kalau kalian mau itu kalian pasti bisa kok. Karena memang ya, yang apalagi kegiatan kuliahnya, organisasi yang sifatnya internal itu kan sama tadi, jadwalnya itu sama. Jadi kalian lobby itu juga masih masuk akal seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu dulu ya, Marlena. Sebentar, saya mohon izin sebentar. Oke, terima kasih untuk Mas Fahmi dan Mas Alberi. Untuk teman-teman, masih dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Tadi kan dikatakan bahwa kita sebagai mahasiswa PLS itu harus ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan PLS seperti Imadikus atau yang kegiatan tadi dicontohkan itu. Nah, hal itu juga bisa kita jadikan sebagai mahasiswa rantau untuk bekal di kampung halamannya jika ingin mengenalkan kepada masyarakat halayak umum tentang kegiatan PLS atau ingin membangun lembaga-lembaga PLS. Nah, itu tuh jika bagaimana cara awalnya untuk memulainya? Terima kasih. Jadi istilahnya kita kan udah ada bekal nih, tapi kita masih bingung bagaimana cara mulainya. Kayak gitu. Nah, itu kayak mana menurut masnya? Oke, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Kepada Mas Fahmi, dipersilakan untuk menjawab. Halo, Mas Fahmi. Halo, Mas Fahmi. Halo, Mas Fahmi. Oke. Mungkin Mas Alberi bisa mulai duluan untuk menjawab pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya mohon maaf bisa diulangi bagaimana mungkin. Tunggu Anissa diulangi pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan saya tadi kan dikatakan bahwa kita sebagai mahasiswa PLS itu harus ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan PLS seperti Imadikus dan tadi yang di PPT dicontohkan. Nah, dan hal tersebut juga bisa dijadikan bekal kita yang mahasiswa rantauan untuk ketika di kampung halamannya ingin
mengadakan kegiatan-kegiatan PLS atau ingin mengadakan lembaga PLS. Nah, tapi masih bingung bagaimana cara memulainya. Nah, itu seperti menurut Mas Alberik dan Mas Fahmi bagaimana? Oke ya, jadi pertanyaan yang bagus sekali dari siapa tadi? Mbak siapa namanya? Mbak Anissa. Oh ya, Mbak Anissa ya, Mbak Anissa Yuliana ya. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana kita memulainya kalau misalnya kita ingin melakukan kegiatan atau mendirikan lembaga di desanya ya mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya semuanya kalau ikut teorinya sebenarnya kalian tuh harus need assessment terlebih dahulu. Apa sih yang dibutuhkan desa itu dan apa itu potensi yang ada di desa itu sendiri. Nah, tapi pada penerapan di lapangannya itu sebenarnya juga tidak semudah itu. Bukan hanya semerta-merta kita need assessment kita sudah tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan apa yang dibutuhkan dan apa potensinya, bukan hanya sampai di situ. Kalian juga harus mulainya itu mulai dengan membentuk tim ya. Membentuk tim terlebih dahulu. Mulai dari membentuk tim. Siapa aja sih orang-orang yang bisa saya gandeng untuk melakukan kegiatan ini, orang-orang yang sesuai dengan kemampuan tadi itu. Dan dosen-dosen UNY ya sebetulnya ya, itu semuanya itu praktisi loh. Pak Yudan itu praktisi. Itu dulu asalnya dari PKM itu, Oma Pasinaon itu juga. Kemudian Pak Arif itu juga praktisi. Dosen yang lainnya itu juga praktisi semua. Pak RB itu juga punya usaha loh, itu punya usaha. Kalau kalian main ke rumahnya ya, itu punya usaha lele. Semuanya itu praktisi. Coba konsultasi sama dosen-dosen, Pak saya mau bikin ini. Itu dosen itu support, dan kalian sebenarnya memang harus melibatkan di sini, manfaatkan aja. Dosen-dosen kalian ini manfaatkan aja, jangan cuma disuruh ngajar kuliah, jangan itu, kalian rugi baru UKT nggak dimanfaatkan dosennya ini. Nah ya, jadi dimanfaatkan aja, dan saya rasa mereka juga senang kok kalau ada mahasiswa yang aktif gitu kan ya, apalagi berkecimpung di dunia memang fokusnya ke arah PLS, itu mereka pasti sangat support. Jadi kalau saya saran Mas Eri, coba konsultasi ke dosen, kemudian baru nanti kalian bentuk tim ya. Tim itu sangat penting karena nanti tim ini ke depan kalian tuh jalannya kan gandengan. Jadi kalau ada yang capek ya kita tunggu, terus kita ajak lagi, tarik lagi. Seperti yang pertanyaan yang sebelumnya tadi sempat terjawab terkait motivasi. Nah, pikirnya itu jangka panjang. Tim ini tim orang-orang yang kamu percaya ya kemampuannya dia itu bidangnya seperti apa, dan itu yang kamu butuhkan. Nah, saya rasa dari itu, dari saya. Monggo, Mbak Salma. Baik, terima kasih Mas Alberik. Mungkin Mas Fahmi ingin menambahkan. Halo. Mas, masuk Mas. Masuk ya suaranya ya? Masuk Mas. Oke, jadi kalau dari saya juga hampir sama seperti Mas Alberik ya, untuk need assessment dan juga membentuk tim. Nah, selain kedua itu, yang awal-awal pertama kali yang harus dimiliki adalah keberanian untuk memulai. Biasanya orang kalau mau memulai itu pasti ada rasa-rasa takut. Oh, resikonya akan seperti ini, Ketakutan itu pasti banyak. Nah, yang paling penting itu bulatkan tekad dulu, berani, nekat. Yang penting dimulai dulu. Untuk nanti urusan diperbaiki ketika dalam perjalanan ya bisa diperbaiki. Nah, kalau dari awal ya seperti itu, seperti kata Mas Alberik, ada need assessment dulu, membentuk tim yang kuat, yang searah, sevisi, seharapan juga, setujuan juga, punya kebersamaan yang erat. Kemudian perlu keberanian, perlu modal nekat itu tadi untuk berani memulai, karena anak muda zaman sekarang kan pasti pertimbangannya itu banyak. Oh, nanti takut gagal, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Nah, tambahan dari saya mungkin seperti itu. Harus dimulai dulu, harus berani dulu untuk menjalankan kegiatannya. Baik, terima kasih Mas Fahmi untuk tambahannya. Bagaimana Anissa, apakah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. UNJ itu kok punya itu sendiri-sendiri ya. Punya kegiatan PLS-nya sendiri-sendiri. Jadi mereka itu yang akademisi itu hanya beberapa, tapi yang lainnya itu banyak, itu yang praktisi, benar-benar praktisi, sudah praktek di lapangan itu sangat banyak di UNJ.
Dimanfaatkan dosennya ya. Baik Mas, siap. Kolaborasi Mas Alberik, bukan dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai dua materi yang telah disampaikan. Mengenai Imadikus, pembentukan Imadikus dilatar belakangi oleh keinginan mahasiswa PLS dan untuk bersilaturahmi, saling mengenal serta memanfaatkan potensi yang ada di PLS. Imadikus resmi dibentuk pada tanggal 24 sampai 26 Juli 2016 dengan Universitas Malang, Universitas Negeri Yogyakarta, UNESA, dan lain-lain sebagai pelapornya. Imadikus bertujuan untuk membina mahasiswa PLS agar lebih berkompeten dan berorientasi membangun masyarakat baik nasional maupun internasional. Imadikus merupakan organisasi yang terstruktur dan terprogram serta bisa menjadi ruang kolaborasi antara mahasiswa PLS se-Indonesia. Dan untuk materi yang kedua, sebagai mahasiswa PLS kita harus bisa manfaatkan perkembangan teknologi untuk diaplikasikan dalam ranah PLS, tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh lulusan PLS di kemudian hari harus kita jadikan motivasi dan batu loncatan dalam mengupdate diri agar PLS tidak kehilangan eksistensinya. Sekian kesimpulan dari dua materi yang telah diberikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat, ada Mas Fahmi dan Mas Alberik. Saya Salma Hidayah, selaku moderator acara talk show Lebih Dekat dengan Imadikus. Kurang lebihnya saya memohon maaf, saya kembalikan kepada Saudari Punjung selaku MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Salma Hidayah telah membersamai dalam acara Lebih Dekat dengan Imadikus. Acara selanjutnya adalah pengumuman door prize kepada Saudari Liska Usfiati, Marlena, dan Anissa Juliana dapat menghubungi Mas Adrin selaku panitia yang bertugas karena telah aktif mengikuti acara pada kali ini. Tibalah kita di acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Saya, selaku Master of Ceremony dan seluruh panitia penyelenggara talk show Lebih Dekat dengan Imadikus, mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan dan partisipasi peserta talk show Lebih Dekat dengan Imadikus. Kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Alberik. Mas Alberik, Mas Fahmi, makasih. Aduh. Ya sama-sama. Alumninya banyak loh di Jogja itu datangi. Iya Mas. Siap. Mas siap. Kita agendakan kumpul-kumpul. Ayo es krim. Ayo Mbak. Siapa itu Halo, yang Mbak janji? Imus. Ayo Mbak Yang janji es Imus. krim siapa ya? Ayo es krim. Kapan ya? Sini ya Mbak. Sekarang Mbak, sekarang Mbak. Kita di Kobesa UAD. Pas bulan puasa aja siang-siang boleh nggak? Oh, boleh banget. Gak apa-apa. Ide bagus. Sampai di Jogja hari ini.